Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Setiap hari kita datang kepada Tuhan melalui doa dan menaikkan permohonan kepadanya. Semakin berat beban kehidupan kita atau tantangan hidup, maka intensitas doa kita akan semakin tinggi untuk memohon pemulihan daripada Tuhan dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Doa yang dibarengi dengan pertobatan tentu akan memperoleh pemulihan dari Tuhan. Banyak orang hanya berdoa memohon pemulihan dari Tuhan, tetapi tidak diikuti dengan perilaku untuk bertobat. Sehingga permohonan akan pemulihan dari Allah hanya mengalir sebatas doa dalam kehidupannya. Untuk itu penting sekali berdoa dan bertobat agar pemulihan dari Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 bertemakan berdoa memohon pemulihan dari Tuhan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat yang kelima. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, Ali Jehovah debata zebaut sadia lelengon marmusuti husho mida tangyang nibagsom. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita memperlakukan doa bagaikan sebuah tombol yang ditekan, yang hanya dibutuhkan untuk memulai sesuatu di dalam kehidupan kita, namun akan ditinggalkan setelahnya. Apalagi ketika kita ingin makan, tak jarang setelah selesai makan kita tidak ingat lagi apakah kita sudah berdoa atau belum. Kita telah berdoa, tetapi terkadang kita lupa apakah kita sudah berdoa. Doa seringkali hanya menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis dan tak ada maknanya. Bagaikan sebuah robot yang melakukan semuanya tanpa nyawa dan jiwa. Mengapa doa kita seringkali rasanya begitu monoton dan kering? Karena doa kita hanya berurusan soal kepentingan kita sendiri. Kita tidak melihat relasi kita dengan Tuhan ataupun kehendaknya atas hidup kita. Doa menjadi sebatas kewajiban yang dibiasakan sehingga kehilangan esensi yang terdalam. Setiap doa harus dibarengi dengan perilaku yang bertobat agar doa tersebut berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Doa yang diyakini bukan hanya bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan, namun juga memiliki kekuatan besar untuk memulihkan suatu bangsa, keluarga, atau pribadi. Demikian halnya firman Tuhan pada pagi ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 80. Menyatakan murka Tuhan kepada bangsa Israel karena pengkhianatan mereka. Beratnya penderitaan yang dialami membuat umatnya berkeluh kesah kepada Tuhan. Hal ini tampak dari kata berapa lama lagi. Kalimat tersebut memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah tidak kunjung surut. Walaupun mereka telah mengakui kesalahan dan berdoa memohon pengampunannya, makanan sehari-hari mereka adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olokan para musuh Israel. Walau murka Allah belum reda, pemazmur mengingatkan bangsa pilihan untuk jangan berputus asa berharap kepada Tuhan. Sebab Allah Israel bukan hanya Allah yang berkuasa atas segala ciptaan alam semesta saja, tetapi juga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pemazmur berharap ekspresi kemarahan Allah berubah menjadi sukacita. Keceriaan wajah Allah menandakan hari penyelamatan Israel segera tiba. Ratapan pemazmur merupakan wujud penyesalan dan pertobatan serta pengharapan kepada Allah. Dalam kesedihannya pemazmur sujud di hadapan Allah,
mengikrarkan tekad untuk memuliakan namanya yang kudus. Sudahkah kita menghidupi pertobatan dalam Mazmur ini? Tuhan sudah menyatakan pengampunannya. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar setiap doa-doa kita tidak menjadi doa yang sia-sia, agar setiap permohonan-permohonan kita tidak menjadi permohonan-permohonan yang sia-sia, yang menguap begitu saja, tetapi menjadi kasih karunia Allah dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam mengakhiri minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber pemulihan dalam hidup kami, yang telah mencurahkan anugerah dan kasih setia kepada kami. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan kami hari demi hari di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang memberkati mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati setiap obat yang mereka konsumsi menjadi pemulihan dalam hidup mereka. Terlebih yang sakit karena COVID-19, Engkau Tuhan yang berikan pengharapan yang hidup. Berkati negara kami dalam segala keputusan yang mereka ambil. Engkaulah Tuhan yang semakin dinyatakan. Berkati gereja-Mu dalam bentuk pelayanan gereja-Mu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan oleh setiap jemaat-Mu yang memuji dan memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.